dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Yang Abian Base, Jumat 6 September 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman atas kami, mampukanlah kami untuk memahami Tuhan, terlebih lagi mampukan kami untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Daniel 9 ayat 18, yang demikian firman-Nya. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Yang kedua di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diselamatkan oleh kasih karunia. Daniel 9 ayat 18. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengalami begitu banyak penderitaan karena mereka harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Bangsa Israel menderita bukan tanpa sebab, tetapi itu terjadi akibat dosa-dosa mereka sendiri. Mereka hidup menyimpang dari jalan-jalan Allah dan menyembah berhala. Daniel yang termasuk orang-orang terbuang prihatin atas nasib bangsanya. Dia berharap bahwa penderitaan itu segera berakhir dan tidak ingin bangsanya terus-menerus sengsara seolah-olah tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya kemudian Daniel berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serba abu. Daniel berdoa, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu. Kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Tuhan menjawab doa Daniel melalui malaikat Gabriel yang menjelaskan bahwa akan ada 70 kali 7 masa di mana Allah akan menggenapkan rencananya memulihkan bangsa Israel. Adanya masa itu menunjukkan bahwa Allah sangat berdaulat terhadap kehidupan umatnya. Dia mendisiplin bangsa Israel agar sadar atas dosa-dosanya dan berbalik kepada Allah. Mungkin situasi yang sama juga terjadi dan melanda kehidupan kita. Penderitaan datang silih berganti sehingga iman dan pengharapan kita menjadi luntur. Apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Ada saatnya hal ini diizinkan Tuhan sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Juga agar kita selalu mengoreksi diri apakah kita tidak lagi hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah pada keadaan. Justru dalam kondisi sulit kita harus terus mencari Dia, seperti yang dilakukan Daniel. Respon Daniel menjadi pelajaran yang patut kita jadikan teladan sebagai orang percaya. Ia tidak menganggap remeh firman Allah. Pengenalannya akan keadilan dan kasih Allah yang menuntun kepada pengakuan akan dosa. Respon yang sama seharusnya juga kita miliki sebagai umat pilihan Allah, yaitu tidak menganggap remeh setiap firman dan teguran
yang datang kepada kita. Firman yang kedua dari Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah itu adalah karunia Allah yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai wujud kasih sayangnya yang tak terbatas. Ini adalah hadiah tanpa pamrih yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya kepada kita. Pengampunan adalah cerminan dan kasih Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan dosa ke dalam terang dan keselamatan. Perbuatan baik, usaha, pekerjaan, kekayaan, kepintaran, atau kedudukan tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tetapi semua itu oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita. Maka seharusnya tidak ada orang percaya yang memegahkan diri atau yang hidup dalam kesombongan dan juga keangkuhan. Namun sebaliknya, saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan sesama. Marilah kita hidup dalam sukacita kasih karunia Allah yang mengubah hidup kita dan membagikan anugerah dan pengampunan tersebut kepada sesama kita. Kita yang telah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sehingga sejak kita ada di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Sebaliknya, kita hidup di bawah kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kepada kita hidup karena anugerah-Nya untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, agar jangan ada orang yang memegahkan diri, melainkan dapat melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Sebagai ungkapan kasih dan syukur kepada-Nya, hendaklah kita semakin giat melakukan pekerjaan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami hanya oleh kasih karunia-Mu kami telah diselamatkan, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa dalam doa saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan perekonomian mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat akan kehidupan mereka satu persatu. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Engkau yang sertai kami, biarlah Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan jadikan sebagai sumber berkat untuk sesama kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.